Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang OSPF virtual link. Nah, di sini pada kali ini topologi area adalah area 0, kemudian area 1, kemudian area 2, dan kemudian area 3. Di mana area 2 dan 3, di mana area 2 dan 3 tidak tersambung langsung ke area 0. Padahal syarat utamanya adalah semua area selain area 0 harus tersambung ke area 0. Untuk itu adalah beberapa solusi yang kesemuanya adalah hanya bersifat sementara. Tidak boleh dijadikan permanen, yaitu virtual link dan gray tunnel. Dan kita akan, di sini saya akan memulai virtual link. Dalam hal ini akan pembuatan dua virtual link, yakni dari area 2 ke area 0. Kemudian dari area 3 ke area 0. Oke, di sini saya langsung saja mengelepkannya. Di sini saya mengambil router C7200. Oke. Oke, di sini sudah saya ambil semua routernya. Kemudian kita tinggal pasangkan kabel tersebut. Di sini saya pakai flash Ethernet. Dan di sini juga sama, saya juga menggunakan flash Ethernet saja. Kemudian jangan lupa untuk menghidupkan kabel tersebut karena di sini kabel merah, jadi kita harus menekan tombol yang ada di sini. Oke. Nah, kalau hijau kayak gini, baru kita masuk ke dalam router tersebut. Setelah kita pencet, bakal muncul konfigan yang seperti ini. Sama, di router 2 juga begitu, kita pencet juga. Dan di router juga sama juga begitu. Oke, langsung saja kita akan mengelepkannya dari router 1. Con. Kemudian masuk ke Intel. Kemudian IP add 111 255.255.25. Kemudian kita masuk ke interface yang FA000. INT F0. Kemudian kita masukkan IP add-nya 12. Titik di sini titik 1, kemudian 255. Titik 1, kemudian 255. Oh, di sini kita menggunakan 255.0 saja. Kemudian di sini kebanyakan titik. Oke. Nah, baru bisa. Kemudian jangan lupa buat Dino SH sama shotgun. Nah, sudah. Baru kita masuk ke router.
OSPF 1. Kemudian router ID. Router ID-nya 111. Kemudian network-nya 1. Dan 0. Areanya pakai area 0. Kemudian pasang lagi network yang 12 tip 1 ya 0 area 1, baru kita exit. Kemudian kita masuk ke router yang kedua. Sama seperti yang kayak router pertama tadi, kita masuk ke kedua enable, barcode count. Jangan lupa jadi kita samakan kayak yang di router 1 dulu. Kita memasukkan loopback-nya INT-LO0. Kemudian kita masukkan IP loopback, itu loopback kita pasang 22. Kemudian 22 udah masuk, kemudian kita tambahkan 255. Oke. Kemudian kita check saja. Oke. Kemudian kita masukkan IP yang buat di router 2 ini. INTF0/0 IP add 12.12.12.2. Kemudian 255.255.255.0. Dan kita no SH, jangan lupa buat di no shutdown buat menghidupkan router tersebut. Yang kita X baru masuk ke router yang tetap di router 2, tapi kita masukkan kabel yang di sebelahnya. Jadi INT F1/0 IP add 23.23.23.2 255.0. Kemudian sudah kita masukkan. Oh ya, jangan lupa juga kita shutdown sama SH juga bisa singkatannya. Kemudian kita exit juga, baru ke yang router OSPF 2. Router OSPF 2. Masuk ke router ID. Router ID-nya dipasang dengan dengan IP 2. Kemudian networknya kita masukkan semua ya. Jadi kita masukkan yang 22 dulu. Kemudian sudah 0. Areanya masih area 0. Area 0. Oh, area 1. Kemudian kita masukkan juga yang 12.12.12.2. Kemudian 0. Masukkannya kita ke area 1. Nah, yang 23 ini masukkan 23 2. Kemudian sama juga 0. Areanya kita ganti menjadi area 2. Oke. Setelah itu kita masuk ke router 3. Nah, di router 3 ini juga sama seperti kayak di router sebelumnya. Masuk ke enable.
Lalu kita masukkan juga interface loopback yang TLO0. Kemudian IP address-nya 333.3. Kemudian 255. Setelah itu kita X, baru kita masukkan IP yang buat di router 3. INT F1/0. IP F 23.23.3. Ya, titik 3, kemudian 255.0. Jangan lupa buat di no SH. Nah, udah masuk. Kemudian kita pasang juga di sini router OSPF. Router OSPF 3. Masuk ke router ID. Router ID-nya 3. Networknya juga kita masukkan juga, jangan lupa buat masukkan networknya. Kita masukkan networknya 3. 0. Di area 3. Masukkan lagi network yang 23. 3. 0. Area 2. Kita exit. Kemudian coba kita cek routingnya tabel pada R1 2 3. Jadi saya di sini akan mengecek tabel routing dari router 1, mencek do SR IP RO. Ya, sudah masuk semuanya. Kemudian kita cek di router 2 juga do SR IP RO. Oke, udah benar juga. Kemudian di router 3 kita cek juga do SR IP RO. Nah, udah masuk semua. Oke, kita akan lanjut ke selanjutnya. Jika teman-teman menggunakan area lain selain area 0, maka tersebut harus terhubung dengan area 0. Apabila di mana kondisi area tersebut memang tidak memungkinkan untuk terhubung langsung dengan area 0, maka harus menggunakan yang namanya metode virtualing. Jadi sebelum dikonfigurasi virtualing, maka tabel routing tidak lengkap. R1 tidak mendapat routing information pada R3. Pada topologi di atas hanya R1 yang tersambung dengan area 0. Sedangkan R2 dan R3 maka berikut sedangkan R2 dan R3 tidak. Maka berikut kita harus mengkonfigurasikan virtualing agar setiap area itu backbone menjadi informasi dari area tidak terhubung langsung. Berikut konfigurasinya. Konfigurasi virtualing, area ID virtualing, router ID. Jadi router ID bisa merupakan IP yang valid sebuah router atau angka denominalin dengan format IPv4 untuk R2 di mana terdapat area 2 di dalamnya tidak terhubung langsung dengan area 0. Maka virtualing dibuat melalui area 1 menjadi sebagai jembatannya. Nah, di sini saya langsung saja membuat virtualing. Mulai dari router 1, router OSPF 1.
Kemudian area area 1 virtual link dengan menggunakan 222. Oke, kemudian shield. Kita buat juga di router 2, sama seperti yang di router 1, router OSPF2 area 1 virtual link 111. Oke, nah kita execute. Jika virtual link sudah executed, maka akan muncul tugas seperti di sini. Dia muncul. Ini juga udah muncul kan ya. Selanjutnya kita akan cek lagi di tabel routingnya do SHIP root. Do SHIP root. Nah, di sini udah terpasang. Kita lihat network area 2 yaitu 232 yakni 2323.0 sudah masuk ke dalam routing tabel. Namun networknya area 3 namanya belum muncul. Di area 3 kan belum muncul. Berikut kita konfigurasikan virtual link pada R3 di mana terdapat area 3 di dalamnya untuk terhubung ke area 0, maka area 2 digunakan sebagai jembatannya. Langsung saja kita ke R2, jadi kita akan membuat jembatan. Di R2 ini kita sama kayak seperti tadi, tapi router OSPF2. Nah, di sini kita menggunakan area 2 virtual link. Kita menggunakan 333. Oke, kemudian nah, di sini saya akan memasangkan juga di router 3. Router OSPF3. Oke. Area 2 virtual link 222. Oke. Kemudian mari kita cek kembali di mana di R1 sini. Do SHIP. Nah, udah muncul kan ya? Di sini udah muncul, oke. Kemudian kita cek juga di do SHIPRO2 di router 2 sini. Do SHIPRO. Nah, sama udah muncul juga. Di R3 juga kita cek lagi. Do SHIPRO. Oke, udah muncul. Udah muncul semua. Kemudian kita lanjut lagi, coba kita lihat di do SHIP OSR do SHIP OSPF virtual link. Nah, di sini kan dia udah aktif. Udah aktif semua. Kemudian kita cek juga di R2-nya. Do SHIP OSPF virtual do SHIP OSPF virtual link. Nah, di sini juga ada aktif virtual link OSPF via router 33 is up. Kemudian cek juga di R1. Do SHIP OSPF virtual link. Aktif, oke. Di sini is up. Kemudian oke, udah semua. Coba kita lihat di database-nya.
Kemudian kita coba lihat IP OSPF database. IP OSPF database. Nah, di sini. Oke kan, udah hubung semua nih 1, 2, 3, udah semua, udah sama semua. Nah, di router 2 dan router 3 juga nggak jauh beda dengan yang di router 1. Saya ceknya, database-nya udah bisa semua. Oke, mungkin cukup sekian di lab kali ini. Terima kasih buat kalian semua jika kalian telah menonton video ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.